warahmatullahi wabarakatuh. Halo, senang sekali saya Dr. Putri Sari Ivani dan rekan saya Dr. Lorencia Fitra Dwita. Kami dari bagian telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala dan leher, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, RSUP Dr. M. Jamil Padang. Kami akan memberikan video tutorial mengenai teknik pemeriksaan fisik di bidang telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala dan leher. Semoga nantinya informasi dan video tutorial ini akan menambah pengetahuan dan keahlian kita dalam teknik pemeriksaan telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala dan leher. Selamat mengikuti. Sebelum melakukan pemeriksaan dan sesudah melakukan pemeriksaan, kita harus mencuci tangan untuk menghindari terjadinya infeksi ataupun yang lainnya. Sebelumnya, dibuka seluruh aksesoris pada tangan, baik jam tangan, karet gelang, ataupun cincin. Pada air mengalir, menggunakan hand scrub. Baiklah, pemeriksaan yang akan dilakukan pertama adalah pemeriksaan pada kedua telinga. Pertama, posisi dari dokter dan pasien duduk berhadapan dengan lutut kiri pasien bersisian dengan dokter, dengan posisi tempat alat terletak di sisi kanan dari dokter. Misi Bapak. Baik, selamat pagi. Bapak saya Dr. Loren, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Boni. Oke. Baik, Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan pada kedua telinga. Pemeriksaan telinga ini saya akan memeriksa pada telinga luar. Apakah ada kelainan? Bapak cukup rileks saja. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Oke. Pertama, saya akan menggunakan lampu kepala. Disesuaikan jaraknya sekitar 20-30 cm dengan diameter 2 cm. Baiklah, pertama dilakukan pemeriksaan secara inspeksi pada daun telinga untuk menilai apakah ada kelainan kongenital pada daun telinga. Lalu dilakukan pemeriksaan nyeri tekan pada tragus. Sakit, Pak? Tidak. Nyeri tarik pada pina. Sakit, Pak? Tidak. Lalu nyeri ketok pada mastoid. Sakit, Pak? Tidak. Baik. Berikutnya dilakukan pemeriksaan telinga luar, tetap dengan menggunakan liang telinga. Daun telinga ditarik dengan 2 jari pertama, jari jempol dan jari telunjuk, ditarik ke arah belakang dan atas, sementara 3 jari sisanya menempel di depan daun telinga. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada telinga kanan. Posisi masih sama dokter dan pasien, namun kepala pasien hanya sedikit dimiringkan. Dihidupkan lagi lampu kepala. Dilakukan pemeriksaan inspeksi untuk menilai apakah ada kelainan kongenital pada daun telinga. Lalu dilakukan pemeriksaan penekanan pada tragus. Maaf, Pak. Apakah nyeri, Pak? Tidak. Lalu nyeri tarik pina dengan menarik daun telinga. Nyeri, Pak? Tidak. Tidak. Lalu nyeri ketok pada mastoid. Nyeri, Pak? Tidak. Tidak. Baik. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan liang telinga pada telinga kanan. Tetap menggunakan tangan kiri dengan 2 jari menarik daun telinga ke arah atas dan belakang, dan 3 jari sisanya menempel di bagian belakang telinga. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan otoskopi. Sebelumnya lampu kepala dilepas. Lakukan pemeriksaan otoskopi pada telinga kanan menggunakan tangan kanan dengan jari kelingking memfisaksi pada bagian pipi.
Diperiksa pada liang telinga kanan, difiksasi pada jari kelingking, lalu disusuri. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan otoskopi pada telinga sebelah kiri. Otoskop dipegang dengan tangan kiri seperti memegang pensil. Tetap jari kelingking digunakan untuk memfiksasi pada bagian pipi. Posisi pasien dimiringkan sedikit. Lakukan fiksasi pada bagian pipi, lalu disusuri sampai liang telinga. Jangan gitu. Selanjutnya, pemeriksaan kedua, kita akan melakukan pemeriksaan hidung dan sinus paranasal. Pemeriksaan hidung dan sinus paranasal ini berguna untuk melihat apakah ada kelainan kongenital, deformitas, ataupun ada tanda-tanda infeksi pada bagian sinus paranasal. Pada pemeriksaan ini mungkin pasien akan merasakan sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Jadi pada pemeriksaan hidung dan sinus paranasal, kita untuk menilai apakah ada kelainan kongenital ataupun ada deformitas pada hidung ataupun kemungkinan infeksi pada bagian sinus. Pertama, tetap digunakan lampu kepala dengan jarak 20-30 cm. Oke. Pertama, dilakukan pemeriksaan inspeksi dari hidung, dinilai apakah ada kelainan kongenital pada hidung dan apakah ada deformitas pada hidung. Lalu dilakukan pemeriksaan palpasi untuk menilai apakah ada krepitasi pada hidung, juga apakah ada nyeri tekan pada daerah sinus, pada sinus maksila, pada sinus etmoid, pada sinus frontal. Apakah nyeri, Pak? Tidak. Baik, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan rinoskopi anterior menggunakan spekulum nasal. Spekulum dipegang dengan tangan kiri dengan ujung spekulum menghadap ke arah bawah. Dipegang dengan 3 jari dan jari telunjuk memfiksasi pada bagian puncak hidung. Dimasukkan dari arah bawah, lalu dibuka sedikit dan disejajarkan dengan dasar hidung. Dari pemeriksaan rinoskopi anterior dinilai pada bagian medialnya adalah septum, pada bagian lateralnya adalah pada bagian tulang kongka. Dikeluarkan dengan posisi spekulum terbuka dan ditutup pada bagian luar. Selanjutnya pada lubang hidung kiri dilakukan pemeriksaan rinoskopi anterior masih dengan posisi ujung spekulum menghadap ke arah bawah, dipegang dengan 3 jari dan jari telunjuk memfiksasi pada bagian puncak hidung. Dimasukkan dari arah bawah, lalu dibuka sedikit bagian dalam dan disejajarkan dengan dasar hidung. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan rinoskopi posterior. Rinoskopi posterior adalah suatu pemeriksaan untuk melihat kondisi hidung dari bagian belakang. Pada pemeriksaan rinoskopi posterior ini, pasien nanti akan disuruh membuka mulut, lalu dimasukkan alat tang spatel dan kaca laring dengan ukuran 2-4, lalu pasien bernafas seperti biasa dari hidung. Keadaan ini akan membuat keadaan sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Pertama, tetap dilakukan pemasangan lampu kepala. Dilakukan persiapan dari pemeriksaan rinoskopi posterior ini. Pada kaca laring nomor 2-4 dihangatkan pada bagian kacanya. Dan dipastikan pada kulit pemeriksa
bahwa kaca ini tidak terlalu hangat. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan rinoskopi posterior. Pasien diminta untuk membuka mulut. Buka mulutnya, Pak. Lidah tetap di dalam. Dilakukan penekanan dengan tang spatel. Dan dimasukkan kaca laring sejajar dengan tang spatel melewati uvula. Pemeriksaan selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan daerah tenggorok pada pasien. Kegunaan dari pemeriksaan ini untuk melihat apakah ada kelainan di daerah oral cavity dan di orofaring. Sebelum melakukan pemeriksaan tenggorok, posisi duduk antara dokter dan pasien adalah saling berhadapan dengan kedua lutut sisi kiri saling bersisian. Pak, pada pemeriksaan tenggorok ini mungkin ada sedikit rasa tidak nyaman dan rasa mual. Apakah Bapak bersedia? Pada pemeriksaan tenggorok, kita menggunakan lampu kepala. Dengan jarak 20-30 cm dengan diameter lebih kurang 2 cm. Kemudian kita menggunakan tang spatel yang dipegang dengan tangan kiri. Selanjutnya, pasien kita minta untuk membuka mulut lebar-lebar dengan lidah tetap di dalam mulut. Tang spatel kita letakkan di batas antara 2/3 anterior dan 1/3 posterior lidah. Dengan menekan bagian 2/3 anterior dan 1/3 posterior lidah, kita dapat menilai keadaan oral cavity dan orofaring. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan laringoskopi indirect, di mana pemeriksaan ini berguna untuk menilai kondisi daerah laring dari pasien. Dari pemeriksaan ini kita menggunakan lampu kepala. Sebelumnya posisi duduk antara dokter dan pasien adalah saling berhadapan, dengan kedua sisi lutut kiri saling bersisian. Oke, selanjutnya kita menggunakan handscoon pada tangan kiri. Yang menggunakan kaca laring nomor 5 sampai 8, di mana pada bagian kaca dari kaca laring ini kita panaskan. Setelah kita panaskan, maka kaca laring kita teskan pada bagian punggung tangan, apakah suhunya sudah sesuai dengan suhu tubuh. Selanjutnya dengan menggunakan kasa, kita akan melakukan fiksasi pada lidah pasien. Buka mulutnya lebar-lebar, Pak, dan lidahnya dijulurkan panjang-panjang. Kemudian kaca laring akan mendorong uvula untuk melihat kondisi dari laring. Setelah melakukan pemeriksaan laringoskopi indirect, maka handscoon tadi kita lepas dan kita buang ke tempat sampah berwarna kuning. Kemudian lampu kepala kita lepaskan. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening leher yang terdiri atas 6 level. Posisi duduk antara dokter dan pasien masih sama seperti yang tadi. Dari inspeksi, kita lakukan dari arah anterior atau daerah depan dari pasien untuk menilai kelenjar getah bening level 1 sampai dengan 6. Selanjutnya, pemeriksaan palpasi kelenjar getah bening leher kita lakukan dari arah belakang pasien. Kepala pasien kita posisikan menengadah. Kemudian kelenjar getah bening level 1 submandibula, kemudian
Level 2, sepanjang muskul sternocleidomastoideus sampai ke sternum, mulai dari mastoid. Untuk sisi kanan, kepala pasien kita miringkan ke arah kiri. Level 2, jugular superior. Level 3, jugular media. Dan level 4, jugular inferior. Level 5 adalah daerah trigonum posterior. Kemudian level 6 pada daerah kompartemen anterior. Begitu juga pada sisi kiri. Selanjutnya kita akan melakukan tes Rhine, di mana tes ini adalah untuk membandingkan antara hantaran tulang dan hantaran udara pada pasien pada sisi telinga yang sama. Penala dapat kita getarkan dengan cara dipetik, digetarkan dengan siku, atau dengan lutut. Pak, kita akan melakukan tes Rhine ini, nanti penala akan saya getarkan, bunyinya seperti ini. Bapak dengar? Nanti akan saya letakkan penala di bagian belakang telinga. Jika terdengar, Bapak angkat tangan pada sisi telinga yang mendengar. Kemudian akan saya pindahkan ke bagian depan telinga. Jika terdengar, angkat tangan pada telinga sisi yang sama. Mengerti, Pak? Kita akan mulai ya. Tes Rhine dikatakan positif apabila pasien masih dapat mendengar bunyi getaran penala dari bagian arah depan telinga. Selanjutnya, kita akan melakukan tes Weber, di mana tes ini untuk membandingkan hantaran tulang antara telinga kanan dan kiri pasien. Setelah penala kita getarkan, penala dapat kita letakkan di daerah garis tengah dari wajah. Yang pertama di batas rambut, yang kedua di glabella, dan yang ketiga di batas antara incisivus 1 kanan dan kiri. Ya Pak, kita akan melakukan pemeriksaannya. Bunyinya seperti ini. Nanti akan saya letakkan di bagian tengah dari kening. Bapak bandingkan mana yang lebih keras, ke arah telinga kanan atau telinga kiri. Jika lebih keras ke arah telinga kanan, angkat tangan kanan. Lebih keras ke daerah telinga kiri, angkat tangan kiri, atau jika sama, angkat kedua tangan. Mengerti? Ngerti. Dari hasil pemeriksaan tes Weber, tidak terdapat lateralisasi pada pasien ini. Selanjutnya, kita akan melakukan tes wabah. Tes ini untuk membandingkan hantaran tulang antara pasien dan pemeriksa. Tes wabah hanya dapat dilakukan jika pemeriksa dikatakan memiliki pendengaran yang normal. Setelah penala kita getarkan, maka penala akan kita letakkan di daerah mastoid pasien. Kemudian, setelah bunyi penala habis, dipindahkan ke daerah mastoid dari pemeriksa. Begitupun sebaliknya, kita akan lakukan lagi pada daerah mastoid pemeriksa. Setelah getaran penala hilang, kita pindahkan ke daerah mastoid pasien. Pak, kita akan lakukan pemeriksaan tes wabah ini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, saya akan meletakkan di daerah belakang telinga. Jika terdengar, angkat tangan. Jika bunyi penala tidak terdengar, turunkan tangannya. Mengerti? Ngerti. Sudah tidak terdengar. Selanjutnya, penala kita getarkan. Kita letakkan di mastoid dari pemeriksa. Setelah bunyi penala habis, kita pindahkan ke daerah mastoid dari pasien. Masih terdengar, Pak? Hasil dari pemeriksaan swabah adalah normal, memendek, atau memanjang. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan swab tenggorok. Pemeriksaan ini menggunakan lampu kepala, handscoon, cotton swab, dan botol transport yang sudah diberi label sesuai dengan identitas pasien. Posisi duduk antara dokter dan pasien masih sama seperti yang tadi. Lampu kepala dengan jarak 20-30 cm dengan diameter lebih kurang 2 cm.
Kemudian kita pasang handscoon. Dengan menggunakan tang spatel, kita menekan lidah pasien di batas antara 2/3 anterior dan 1/3 posterior. Kemudian kita lakukan swab pada daerah tonsil kanan, kiri, atau dinding posterior faring. Kemudian cotton swab tadi kita masukkan ke dalam botol transport yang sudah diberi label sesuai dengan identitas pasien. Selanjutnya, kita akan melakukan tindakan irigasi telinga. Indikasi dari tindakan irigasi telinga ini adalah untuk mengeluarkan serumen atau benda asing telinga dengan syarat kita harus memastikan bahwa membran timpani utuh dengan cara menanyakan apakah terdapat riwayat telinga berair sebelumnya, kemudian dengan menggunakan air hangat dengan suhu yang sesuai dengan suhu tubuh, dan dengan posisi kita arahkan pada daerah posterior superior liang telinga. Alat yang kita gunakan SPED 20 cc, air hangat yang sesuai dengan suhu tubuh, kom, handuk, dan lampu kepala. Kita pasang lampu kepala dengan jarak 20-30 cm, diameter lebih kurang 2 cm. Kita pasang handuk pada bahu pasien sesuai dengan telinga yang akan kita lakukan irigasi. Kepala pasien kita miringkan. Kita minta pasien untuk memegang kom. Kita ambil air hangat yang sudah sesuai dengan suhu tubuh tadi. Kemudian irigasi kita arahkan ke arah posterior superior dari liang telinga. Setelah itu kita evaluasi ulang liang telinga dengan menggunakan otoskop. Lalu liang telinga kita keringkan dengan menggunakan cotton aplikator. Setelah pemeriksaan selesai, maka lampu kepala kita lepaskan. Selanjutnya, kita akan melakukan pemasangan tampon hidung. Tindakan ini dilakukan untuk menghentikan perdarahan atau epistaxis atau mimisan yang berasal dari hidung. Pada tindakan pemasangan tampon ini, kita menggunakan lampu kepala, handscoon, roll tampon, kasa, spekulum nasal, gunting, pinset bayonet, dan Hipafix serta antibiotik topikal. Pertama kita pasang lampu kepala dengan pencahayaan berjarak 20-30 cm dengan diameter lebih kurang 2 cm. Kemudian kita pasang handscoon. Kita oles dengan antibiotik topikal. Roll tampon, kita jepit menggunakan pinset bayonet. Dengan menggunakan spekulum hidung, kita mengevaluasi kafum nasi. Kemudian roll tampon, kita letakkan pada lantai kafum nasi. Kita susun lapis demi lapis hingga ke atap kafum nasi
sehingga seluruh rongga kafum nasi terisi dengan roll tampon. Setelah itu kita fiksasi dengan menggunakan kasa agar roll tampon tadi tidak terjatuh keluar dari kafum nasi. Maka kita fiksasi dengan menggunakan kasa dan HIPAFIX. Maka pemasangan tampon sudah selesai. Handscoon kita buka dan kita buang ke dalam tong sampah berwarna kuning. Lampu kepala kita lepaskan. Demikianlah video tutorial pemeriksaan telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala dan leher yang telah kami buat. Saya, Dr. Lorencia Fitra Dwita, Dr. Boni Muriski, dan Dr. Putri Sari Ivani, beserta staf dan residen dari bagian THTKL Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Rumah Sakit M. Jamil Padang, mengucapkan terima kasih, dan semoga video tutorial ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.